supaya kita dapat berkah hadirnya Ustaz Harith Abu Naufal, maka kita minta Ustaz. Fadhal. Kasih beliau. لا نسمع دقيقة. أنا ما أواصل حتى تواصل. شوف الناس مساكين. أنا لا أواصل حتى تواصل. لا. Kasih Ustaz. Taruh di sana. Sahih Ustaz. لا دقيقة. Kameranya hadapkan ke beliau. Lazim. Nah, Ustaz. Ada nggak serius tadi dengar soal Ustaz? Soal lagi. Dengerin. Nah, kasihkan ke beliau. Kasih mic-nya, kasihkan ke beliau. Beliau ini dari ujung Indonesia gitu. Apa Ustaz? Anda ulangi lagi pertanyaannya. Tadi yang dijelaskan oleh Ustaz itu bisa menggunakan nilai dengan ayahnya. Artinya pada saat itu ayahnya tidak mengajarkan kepada Nabi Ibrahim tadi sebaliknya. Ada kejadian yang sebaliknya. Ayahnya sudah mengajarkan anak dari kecil misalkan yang diajarkan pertama, kemudian disekolahkan dengan dasar-dasar agama. Tapi kalau sudah besar berbeda. Apakah hal itu dosa untuk orang tuanya atau bagaimana hukumnya gitu? Berat nih Ustaz. Inna sanulqi 'alaika qawlan thaqilan. Bismillah. Mengenai masalah ini mungkin ada satu kisah yang cukup menarik ya. Kalau tadi kita membahas tentang anak ke ayah, sekarang ayah ke anak. Nah, Nabi Nuh alaihissalam adalah seorang nabi yang telah berdakwah ratusan tahun. Inni da'utu qaumi laila wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Sesungguhnya aku telah mengajak kaumku siang dan malam, dan aku tidak mendapatkan mereka kecuali lari dariku. Nah, di antara orang yang lari itu adalah putranya beliau sendiri. Ya, jadi kita sebagai seorang ayah tentunya tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Nuh alaihissalam. Ya, dan kita juga sebagai orang tua tidaklah semangat dalam mendidik keluarga melebihi semangatnya Nabi Nuh. Tapi subhanallah, Allah datangkan bencana berupa air yang anaknya ini kan tidak ada tempat dia bergantung. Tapi dalam kondisi sekarat sekalipun Nabi Nuh mengajak dia naik di atas kapal, dia tidak mau. Saya akan mencari jalan keselamatan sendiri. Jadi ini seperti apa yang disampaikan oleh Ustadz tadi, hidayah itu adalah murni dari Allah. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, dan Allah yang lebih tahu siapa yang pantas untuk mendapatkan hidayah. Tetapi bersamaan dengan itu bukanlah ini sebagai dalil ya Nabi Nuh saja anaknya seperti ini, apalagi anak saya. Jadi tetap kita akan selalu berusaha, dan diantara hal-hal yang sering disebutkan oleh para ulama agar kita mendapatkan anak yang soleh, orang tua itu harus selalu menjadi suri tauladan untuk anaknya. Sebagian para salaf mereka mengatakan yang baik menurut anak itu adalah apa yang dibuat oleh bapaknya. Yang jelek menurut anak itu apa yang ditinggalkan oleh bapaknya. Jadi jangan sampai di sekolah, di pesantren, guru-guru, para ustadz mengajarkan anak begini, dengan sering pegang HP, harus fokus dengan hafalan. Dia pulang ke rumah, bapaknya justru dengan HP setiap hari. Jadi apa yang diajarkan tahunan di pesantren bisa hilang dalam hitungan hari. Jadi itu salah satu. Dan yang kedua, kita tentunya mengantarkan anak ke sekolah, memberikan mereka biaya, itulah sebab-sebab. Tetapi sebab itu akan menjadi kuat ketika Allah memberikan taufik kepadanya. Jadi kita justru harus sering banyak berdoa. Mungkin ada kisah cukup menarik, Syekh Sudes rahimahullah, Imam Masjid Haram Mekah, cukup populer dan masyhur ya. Anak-anak itu kan pasti di masa kecilnya nakal dan lain sebagainya, tetapi ibunya Syekh Sudes selalu mendoakan agar Syekh Sudes ini bisa menjadi imam Masjidil Haram, dan Allah kabulkan. Benar ceritanya itu Ustaz. Barakallahu fiik. Hukumnya untuk orang tua tadi gimana? Nah, orang tua ketika dia sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mengajarkan anaknya, mendidik anaknya, dia sudah lepas. Ya, dia sudah lepas tanggung jawab, karena Rasulullah mengatakan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi.
Setiap orang itu adalah pemimpin dan setiap orang itu memimpin apa yang ada di bawahnya. Nah, ketika dia sudah memaksimal mungkin untuk mendidik anaknya, mengajarkan anaknya, memberikan pendidikan yang baik kepada anaknya, ya itu hidayah di tangan Allah. Karena seperti kisah Nabi Nuh alaihi salam tadi. Masya Allah, barakallahu fikum, dapat langsung jawabannya. Nah, jadi memang kita lagi balik ke antum lagi nih. Tadi menarik yang Ustadz Abu Naufal sebutkan ya, berkaitan dengan tanggung jawab orang tua. Jadi tetap kita itu akan dimintain pertanggungjawaban, karena ada sebagian orang tua yang merasa sudah maksimal, Ustadz. Dia merasa anak sudah maksimal, padahal dia belum maksimal. Yang jelas nanti akan ada persidangan. Tetap sidang itu akan digelar. Apakah orang tua ini telah melaksanakan tugasnya? Apa ada yang belum? Seperti Ustaz Harith tadi sebutkan, sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun, akan dimintain pertanggungjawaban. Salah satunya Ustaz sudah sebutkan bagaimana orang tua memaksimalkan mendidik anaknya, paling tidak dia menjadi contoh, dia menjadi orang baik. Tapi anak ingat Syekh dulu, Syekh Ibn Aqil, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Aqil ya. Beliau cerita, kita itu punya anak, kata dia. Kita ajarin dengan benar di rumah ini. Tahu-tahu keluar rumah, berapa menit kumpul sama sohibnya, berubah. Ini menunjukkan kita harus benar-benar berdoa, minta sama Allah buat anak kita gitu, agar Allah menjaga dia. Tatkala berada dalam pengawasan kita, kita insya Allah ya masih bisa. Tapi kalau udah keluar rumah, di pesantren sama siapa dia berkawan, kita nggak tahu seperti itu. Maka banyak doa dan semoga Allah menjaga anak-anak kita, jamaah Allah. Barakallahu fikum.